Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Fira Mahira dari kelas 5E, ingin menjelaskan 3 topik utama dari mata kuliah Sosial Budaya. Yang pertama adalah manusia dalam keragaman budaya. Yang kedua, manusia dalam keragaman sosial budaya dan peradaban. Dan yang terakhir, modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam pembangunan. Hakikat manusia dan budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi dan diartikan sebagai budi dan akal. Manusia adalah suatu kelompok atau individu yang bisa berpikir dan berakal budi. Dengan akal budi, manusia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mempertahankan serta meningkatkan derajatnya sebagai makhluk yang tinggi dibandingkan makhluk lain. Dengan begitu, manusia adalah makhluk yang berbudaya dan pencipta kebudayaan. Dengan berbudaya, manusia dapat menjawab tantangan yang ada di hidupnya. Keragaman budaya dan jenis-jenisnya. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Faktor penyebab terjadinya keberagaman antara lain letak geografis, iklim, sejarah, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis keberagaman yang ada di dunia ini. Antara lain adalah keberagaman budaya, suku bangsa, wilayah, lingkungan, agama, ideologi, ras, adat, jenis kelamin, dan gender. Manfaat keragaman sosial budaya bagi manusia. Hendaknya, keberagaman budaya dijadikan motivasi untuk membentuk persatuan bangsa. Apabila keberagaman ini disikapi dengan baik, akan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan pada suatu bangsa. Apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Yang pertama, menjadi identitas bangsa di mata dunia. Keberagaman budaya menciptakan identitas bagi suatu bangsa. Identitas tersebut akan membuat bangsa semakin dikenal di mata dunia. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Ikatan persaudaraan ini tumbuh karena masyarakatnya saling menghormati serta menghargai tiap kebudayaan, tanpa merasa budayanya jauh lebih baik dibanding yang lain. Yang ketiga, menjadi aset wisata. Keberagaman budaya yang dimiliki suatu bangsa menghasilkan daya tarik tersendiri, khususnya bagi warga mancanegara. Dengan demikian, keberagaman budaya dapat dijadikan potensi atau aset bagi suatu bangsa. Yang keempat, menjadi sumber pengetahuan. Keberagaman budaya di suatu bangsa bisa menjadi sumber pengetahuan, tidak hanya untuk penduduk lokal, tetapi juga untuk mancanegara. Hal ini berarti budaya milik bangsa dapat dijadikan sumber pengetahuan untuk dipelajari serta diamati. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme. Sikap ini muncul karena adanya rasa bangga, mencintai, serta menghormati banyak kebudayaan. Manusia dan kebudayaan. Manusia menciptakan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan disadari ataupun tidak, kadangkala manusia adalah perusak kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya adalah hasil akal budi manusia dalam interaksinya dengan alam maupun manusia lainnya. Manusia menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Manusia dapat mengembangkan kebudayaan dengan akalnya. Semakin hari pemikiran manusia semakin berkembang, masyarakat semakin kompleks sehingga melahirkan kebudayaan yang lebih tinggi. Hakikat manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban sangat erat hubungannya karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan suatu kehidupan sesuai kodratnya. Masyarakat yang beradab diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan budi pekerti yang baik. Makna hakiki manusia beradab digambarkan dengan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dengan kata lain, kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Manusia sebagai makhluk beradab tentunya mempunyai tanggung jawab dalam melangsungkan hidupnya. Peradaban timbul karena manusia yang menciptakannya.
Peradaban merupakan tahap perkembangan dari suatu kebudayaan masyarakat yang telah mencapai suatu kemajuan yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Masyarakat tersebut dapat dikatakan telah mengalami proses perubahan sosial signifikan sehingga taraf kehidupannya semakin kompleks. Modernisasi merupakan proses perubahan dari suatu hal yang belum maju berubah ke arah yang lebih maju. Modernisasi dapat dikatakan pula sebagai proses transformasi menuju kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Proses ini dapat membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih maju atau meningkat. Ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Yang kedua, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat istiadat. Yang keempat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Yang kelima, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Dan yang terakhir, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat melembaga ke dalam kehidupan penguasaan serta masyarakatnya. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian serta ciri-ciri modernisasi, modernisasi umumnya akan memberikan dampak sebagai wujud dari proses berubahnya suatu lingkungan di masyarakat dari yang masih mundur menuju kemajuan dan menjadi lebih canggih. Berikut ini merupakan dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Dampak positif. Dampak positif dari modernisasi adalah yang pertama, adanya peningkatan pada kehidupan bermasyarakat yang berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin terus berkembang. Yang ketiga, dapat meningkatkan efektivitas maupun efisiensi pada pekerja individu di masyarakat maupun pada proses produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara. Terakhir, masyarakat akan memiliki sikap terbuka terhadap perubahan maupun memiliki keinginan untuk selalu berinovasi agar mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Dampak negatif. Selain dampak positif, modernisasi memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama, menguatnya jurang pemisah antara masyarakat berpendidikan dengan tidak berpendidikan yang dapat menyebabkan perubahan pada tatanan sosial. Yang kedua, perbedaan antara kehidupan masyarakat yang kaya dengan yang miskin, sehingga memicu timbulnya budaya konsumtif serta budaya yang suka pamer. Yang ketiga, pencemaran lingkungan alam sebagai akibat dari pembangunan seperti pabrik industri yang terjadi secara terus-menerus. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas karena setiap orang memiliki keinginan untuk mengungguli orang lain dengan berbagai cara, termasuk cara-cara kriminal. Dan yang terakhir, hilangnya adat istiadat dari kebudayaan lokal masyarakat yang telah diturunkan secara turun-temurun serta menjadi salah satu daya tarik dan nilai unik pada suatu masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.